Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pandemi COVID-19 pada saat ini yang kita alami segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizky Ardi. Saya mahasiswa IAIN Pontianak, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan dan perkalian dan pembagian pecahan desimal. Baiklah, di sini sebelum kita memasuki penjelasan tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan dan pecahan desimal, di sini kita terlebih dahulu mengetahui apa itu pecahan. Pecahan adalah bilangan rasional yang dapat ditulis dalam bentuk A per B, di mana A dan B di sini merupakan bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, dan bilangan A bukan kelipatan bilangan B. Secara sederhana, pecahan dapat diartikan atau dikatakan pecahan merupakan sebuah bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Baiklah, kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu perkalian pecahan. Pada perkalian bilangan pecahan, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Seperti rumus di sini, yaitu A per B kali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Baiklah, selanjutnya yaitu perkalian pecahan. Dalam perkalian bilangan pecahan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu perkalian bilangan pecahan biasa dan perkalian bilangan pecahan campuran. Baiklah, untuk lebih jelas lagi, mari kita memasuki contoh soal. Jadi di sini ada contoh soal, yaitu 1/3 dikali 1/2. Baiklah, di sini kita mempunyai dua buah kotak. Untuk kotak pertama kita bagi menjadi 3 bagian secara vertikal, dan satu bagian kita beri warna merah. Untuk kotak yang kedua kita bagi menjadi 2 bagian secara horizontal, dan satu bagiannya kita beri tanda kuning. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu menyatukan 2 buah kotak yang sudah kita bagi dan kita warnai. Jadi di sini dapat kita lihat kotak yang sudah kita bagi dan kita warnai terbagi menjadi 6 bagian, dan salah satu dari bagiannya ada warna yang bercampur. Jadi dapat disimpulkan dari warna yang bercampur itu adalah hasil dari 1/3 dikali 1/2, dan kita lihat dari kotak tersebut terbagi menjadi 6 bagian, dan dapat kita simpulkan 1/3 dikali 1/2 sama dengan 1/6. Baiklah, penjelasan yang berikutnya yaitu tentang pembagian pecahan. Pembagian pada bilangan pecahan di sini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pembagian bilangan pecahan biasa dan pembagian bilangan pecahan campuran. Perlu diketahui, bilangan pecahan biasa kita dapat langsung menyelesaikannya. Akan tetapi, untuk bilangan pecahan campuran, kita harus mengubah bentuknya ke pecahan biasa. Setelah itu, baru kita bisa dapat menyelesaikannya. Jadi, selanjutnya kita ke contoh soal. Jadi di sini ada contoh soal, yaitu 1/3 dibagi 1/2. Jadi sama halnya dengan perkalian pecahan tadi. Di sini kita memiliki 2 buah kotak. Untuk kotak yang pertama kita bagi lagi menjadi 3 bagian secara
vertikal dan satu bagian kita beri warna merah. Untuk kotak yang kedua kita bagi menjadi dua bagian. Lalu untuk satu bagiannya kita beri warna kuning. Jadi selanjutnya yaitu dapat kita lihat dari kotak yang kedua tadi kita bagi menjadi dua bagian secara horizontal, maka untuk kotak yang pertama kita bagi juga menjadi dua bagian secara horizontal. Begitu juga sebaliknya untuk gambar kotak yang pertama kita bagi menjadi tiga bagian secara vertikal. Jadi untuk gambar kotak yang kedua kita bagi menjadi tiga bagian secara vertikal. Baiklah, dapat kita lihat dari dua buah kotak tersebut terbagi menjadi 6 bagian sama besar. Untuk kotak yang pertama terdapat dua warna merah, dan untuk kotak yang kedua terdapat 3 warna kuning. Jadi dapat kita simpulkan bahwa 1/3 dibagi 1/2 sama dengan 2/3. Baiklah, untuk pembahasan berikutnya yaitu tentang perkalian dan pembagian pecahan desimal. Baiklah, langsung saja kita akan membahas tentang perkalian pecahan desimal. Jadi, perkalian pecahan desimal dapat ditentukan dengan cara mengabaikan tanda koma terlebih dahulu. Lalu setelahnya hasil perkalian yang telah diketahui, lalu kembalikan tanda koma dengan banyak angka di belakang koma sama dengan jumlah angka di belakang koma dari pecahan desimal yang dikalikan. Baiklah, langsung saja kita memasuki contoh soal. Jadi di sini ada contoh soal yaitu 0,25 dikali 7,5. Jadi dapat kita lihat di sini 0,25 terdapat dua angka di belakang koma dan 7,5 terdapat satu angka di belakang koma. Jadi dua angka di belakang koma dari 0,25 kita tambahkan dari 7,5 yaitu satu angka di belakang koma. Jadi hasilnya yaitu 3 angka di belakang koma. Jadi langkah selanjutnya yaitu kita akan mengkalikan 0,25 dan 7,5 kita akan kalikan sama-sama dengan 100. Jadi 0,25 dikali 100 hasilnya 25 dan 7,5 dikali 100 maka hasilnya 75. Jadi setelah kita menghilangkan komanya maka langsung kita kalikan yaitu 25 dikali 75. Jadi akan mendapatkan hasil yaitu 1875. Untuk selanjutnya yaitu tadi kita ada menyimpan 3 angka di belakang koma. Jadi 3 angka di belakang koma yang kita simpan tadi kita kembalikan lagi. Jadi dapat disimpulkan 0,25 dikali 7,5 sama dengan 1,875. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian pecahan desimal. Pembagian pecahan desimal bisa dilakukan dengan cara menentukan dengan mengubah bilangan yang dibagi dan bilangan pembagi menjadi bentuk bilangan cacah terlebih dahulu. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Jadi di sini ada soal yaitu 0,6 dibagi 0,15. Jadi
Di sini kita menentukan dengan mengubah bilangan yang dibagi dan bilangan pembagi atau pembilang dan penyebut menjadi bentuk bilangan cacah terlebih dahulu. Untuk mengubah menjadi bilangan cacah, kedua bilangan dikalikan 100 sehingga tanda koma bergeser 2 satuan ke kanan. Jadi 0,6 dikali 100 sama dengan 60, 0,15 dikali 100 sama dengan 15. Habis itu baru kita bagi, yaitu 60 dibagi 15 sama dengan 4. Jadi dapat kita simpulkan 0,6 dibagi 0,15 sama dengan 4. Baiklah, cukup sekian teman-teman penjelasan tentang perkalian dan pembagian bilangan pecahan dan pecahan desimal. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diambil ilmunya dan menjadi manfaat untuk kita semua. Jadi di sini kita sama-sama menuntut ilmu. Jadi yang kita ketahui, setiap usaha yang maksimal akan menghasilkan hasil yang maksimal. Jadi saya harap tetap terus menuntut ilmu dan jangan lupa berbagi ilmu untuk orang lain, sehingga ilmu yang kita punyai bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan untuk diri orang lain. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan atau saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.